Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Hanif Abana dengan NIM 140, 120, 1146 dari kelas MB 4407 akan menyampaikan materi mengenai leverage atau daya ungkit. Leverage sendiri merupakan konsep dari penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan juga pemegang saham. Leverage sering digunakan oleh perusahaan untuk membantu manajemen membuat keputusan investasi dan pendanaan serta mengukur seberapa besar risiko pada perusahaan tersebut. Jenis-jenis leverage sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada DOL atau operating leverage yang dihasilkan dari penggunaan biaya tetap pada operasional perusahaan. DOL sendiri merupakan salah satu komponen dari risiko bisnis. Risiko dapat dibagi menjadi 3, risiko bisnis, operasional, dan juga risiko finansial. Dan DOL merupakan salah satu komponen dari risiko bisnis tersebut. Lalu berikutnya ada DFL atau financial leverage yang dihasilkan dari penggunaan sumber modal yang membutuhkan tingkat return tetap. Tingkat return tetap sendiri dapat dicontohkan seperti tingkat bunga pada hutang bank, obligasi, dan juga dividen saham preferred. DFL sendiri dapat mempengaruhi perubahan terhadap EPS atau earning per share. Lalu ada yang terakhir DCL atau combination leverage. DCL merupakan gabungan antara DOL dan DFL. DCL muncul apabila perusahaan memiliki kemampuan dalam mengelola operating dan financial leverage-nya dengan baik. Sebelum kita mempelajari leverage lebih jauh, alangkah baiknya kita mempelajari konsep-konsep lain yang berhubungan dengan leverage. Konsep pertama adalah jenis biaya. Mengapa kita harus mempelajarinya? Seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa leverage merupakan konsep penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan penghasilan perusahaan dan juga pemegang saham. Maka kita perlu mempelajari apa saja jenis-jenis biaya. Nah, jenis biaya yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap merupakan jenis biaya yang tidak terpengaruh seberapa banyak pun jumlah produksi yang diproduksinya. Contoh dari biaya tetap sendiri adalah asuransi, depresiasi, dan gaji eksekutif atau atasan. Lalu berikutnya ada biaya variabel. Ya, biaya variabel berkebalikan dari biaya tetap. Biaya variabel terpengaruh oleh seberapa banyak jumlah unit yang diproduksi. Jadi semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, tentunya biaya variabel akan semakin besar. Contoh dari biaya variabel di antaranya adalah perlengkapan, bahan bakar, gaji lembur karyawan, serta bahan baku. Seperti contoh, kalau misalkan kita memproduksi roti, maka tepung merupakan biaya variabel sendiri. Oke, lalu berikutnya kita perlu memahami konsep BEP. BEP atau break-even point merupakan titik impas kombinasi antara harga dan juga jumlah unit yang diproduksi untuk mencapai titik di mana perusahaan akan balik modal, alias tidak rugi maupun tidak untung. BEP dibagi menjadi 2, ada BEP unit. BEP unit digunakan untuk mencari jumlah unit untuk mencapai titik impas tersebut. BEP unit dirumuskan sebagai berikut. Biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel. Perlu ditekankan di sini untuk harga jual dan biaya variabel harus merupakan harga jual dan variabel per unit. Oke, berikutnya ada BEP harga. BEP harga terkadang disimbolkan sebagai BEP rupiah atau BEP dolar tergantung dari jenis mata uang yang digunakan. Untuk rumus dari BEP harga sendiri adalah biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi VC per S atau rasio total VC terhadap sales. Berikut adalah grafik gambaran dari BEP. Seperti yang terlihat bahwa BEP merupakan titik temu antara BEP harga dan BEP unit. BEP juga merupakan titik temu atau titik silang antara total cost dan juga total revenue. BEP sendiri juga sering disebut sebagai EBIT sama dengan 0. Berikutnya, setelah kita memahami konsep dari biaya dan BEP, kita akan lanjut ke konsep DOL atau Degree of Operating Leverage. DOL merupakan hasil dari adanya biaya operasional tetap dalam aliran pendapatan perusahaan. DOL sendiri digunakan untuk mengukur seberapa sensitif perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT perusahaan. Implementasi dari DOL sendiri dapat diberikan sebagai berikut. Persentase perubahan EBIT dibagi dengan persentase perubahan sales. Rumus dari DOL sendiri adalah revenue before fixed cost dibagi EBIT atau Q per P min V per Q per P min V dikurangi dengan
F atau biaya tetap. Q sendiri adalah jumlah unit produk, P adalah harga produk per unit, V merupakan biaya variabel per unit, F adalah biaya tetap. Untuk pemahaman lebih lanjut, maka kita akan mengerjakan contoh soal. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Dingin Sonic ingin menentukan tingkat leverage operasional pada tingkat penjualan 550 unit AC. Diketahui bahwa biaya tetap adalah 445 juta, biaya variabel adalah 750.000 per unit. AC sendiri dijual seharga 1.750.000 per unit. Maka kita mendapatkan variabel yang diketahui adalah sebagai berikut. Q sama dengan 550 unit, F sama dengan 445 juta, variable cost per unit sama dengan 750.000 dan harga jual per unitnya adalah 1.750.000. Oke, setelah kita mendapatkan bahan-bahan untuk menghitung DOL, maka kita akan lanjut ke perhitungannya. Perhitungan DOL sendiri seperti tadi yang sudah dirumuskan, Q kali P min V per Q kali P min V dikurangi R. Jadi bila kita masukkan tadi bahan-bahannya akan ganti, maka akan mendapatkan hitungan sebagai berikut. 550 dikali dengan 1.750 dikali 750.000 dibagi dengan 550 dikali 1.750.000 dikurangi 750.000 dikurangi dengan 445 juta. Maka didapatkan 450.000 dibagi dengan 100 juta. Maka kita dapatkan DOL-nya adalah 5,5%. Implementasi dari DOL sendiri adalah sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa setiap 1% perubahan sales akan menyebabkan perubahan pada EBIT sebesar 5,5%. Lalu berikut adalah hubungan grafik yang menggambarkan hubungan antara DOL, hubungan antara leverage dan juga BEP. Oke, berikut adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara BEP dan juga leverage. Coba terlihat, apabila BEP tadi kita sebut sebagai EBIT sama dengan 0, maka apabila TR mengalami penurunan 1% dari BEP, maka si EBIT akan mengalami penurunan juga sebesar 5,5%. Pun sebaliknya, apabila TR mengalami kenaikan dari BEP sebesar 1%, maka EBIT juga ikut bertambah sebesar 5,5% dan berlaku juga kelipatannya. Oke, setelah kita mempelajari mengenai DOL dan juga hubungan antara leverage dan BEP, maka kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai DFL. DFL atau Degree of Financial Leverage adalah hasil dari adanya biaya keuangan tetap dalam aliran pendapatan perusahaan. DFL digunakan untuk mengukur sensitivitas perubahan EBIT terhadap perubahan EPS. DFL sendiri dapat diimplementasikan sebagai berikut. Persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan EBIT. DFL dirumuskan sebagai berikut. EBIT dibagi EBIT dikurangi interest dikurangi PD atau dividen saham preferen dibagi dengan 1 min T atau pajak. Atau juga dapat dirumuskan secara sederhana, EBIT dikurangi EBIT dikurangi EBIT dibagi EBIT dikurangi interest. Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai DFL, maka kita akan membahas kasus sebagai berikut. Lekwa, sebuah perusahaan air mineral mengharapkan EBIT sebesar 345 juta rupiah. Pada tahun ini, ia memiliki obligasi sejumlah 75 juta dengan tingkat kupon pengembalian tahunan sebesar 15% dan telah menerbitkan 1.200 lembar saham preferen yang mana mereka memberikan dividen tahunan sebesar 120.000 dengan tarif pajak yang harus dibayarkan perusahaan adalah sejumlah 25%. Maka didapatkan EBIT sama dengan 345 juta. I dapat ditemukan dengan cara mengkalikan kupon dengan M, atau di sini kita mengalikan 15% dengan 75 juta, maka didapatkan 11.250.000. Lalu jumlah saham preferen yang beredar ada 1.200, lalu ada PD atau dividen adalah sebesar 120.000, lalu tax 20% kita jadikan 0,25. Maka dapat dihitung DFL adalah sebagai berikut. Kita dapatkan 345 juta dibagi dengan 345 juta dikali dengan I, atau sini 11.250.000 dikali dengan PD per 1
min T atau 144 juta rupiah dibagi dengan 1 min 0,4 atau nanti akan jadi 0,6. Terus kita dapatkan perhitungan akhir adalah 345 juta dibagi dengan 93.750.000. Oke, maka kita dapatkan DFL sejumlah 3,68%. Oke, maka dapat kita implementasikan sebagai berikut. Dapat disimpulkan, setiap 1% perubahan pada EBIT akan menyebabkan perubahan pada EPS sejumlah 3,68%. Setelah kita memahami konsep dari DFL, maka kita akan lanjut ke pemahaman mengenai DCL atau Degree of Combined Leverage. DCL leverage atau combination leverage merupakan kombinasi antara DOL dan DFL. Perubahan kecil dalam penjualan diperbesar dalam menjadi perubahan yang lebih besar dalam laba per saham atau EPS. Implementasi dari DCL sendiri adalah persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan sell. Berdasarkan definisi dari DCL, maka kita bisa mendapatkan rumus DCL sebagai berikut. Apabila diteliti lebih jeli, kita dapat menemukan bahwa rumus dari DCL merupakan kombinasi antara rumus DOL dan rumus FL. Maka kita dapat menemukan rumus sebagai berikut. Q dikali dengan P min V dibagi dengan Q kali P min V dikurangi F atau biaya tetap dikurangi dengan I atau interest dikurangi dengan PD per 1 min T. Atau lebih disederhanakan sebagai berikut. Sales dikurangi TVC dibagi dengan EBIT dikurangin I atau interest. Atau bisa juga dihitung dengan mengkalikan DOL dan DFL apabila masih menggunakan perusahaan yang sama. Oke, untuk pemahaman lebih lanjut, maka kita akan mengerjakan kasus berikut. Mas Sepion merupakan produsen perabotan yang mengharapkan penjualan gayung sejumlah 20.000 unit seharga 15.000 per unit. 15.000 per gayung di tahun mendatang dan harus memenuhi kewajiban sebagai berikut. Biaya variabel sebesar 5.000 per unit, biaya tetap sejumlah 25 juta, lalu Mas Pion juga harus membayar bunga bank sebesar 14.500.000 dan dividen saham preferen sejumlah 500.000 untuk 500 lembar saham. Perusahaan juga harus membayar pajak sejumlah 20%. Oke, maka kita temukan bahan yang harus dihitung sebagai berikut. Q sama dengan 20.000 unit, F sama dengan 25 juta, V atau variabel per unit sama dengan 5.000, P atau harga jual per unit adalah 15.000, I atau interest sebesar 14.500.000, lalu T atau pajak yang harus dibayarkan adalah 0,2%, saham preferen yang beredar 500 lembar, dan juga PD atau dividen yang dibayarkan adalah 50.000 per lembar saham. Maka kita dapatkan perhitungan sebagai berikut. Kita temukan bahwa 20.000 dikali dengan P atau 15.000 dikurangi dengan variabel atau 5.000, lalu dibagi dengan 20.000 dikali dengan 16.000 dikurangi 5.000 dikurangi dengan biaya tetap atau di sini adalah 25 juta dikurangi lagi dengan bunga utang bank sejumlah 14.500.000 dikurangi dengan jumlah dividen yang harus dibayarkan yaitu 25 juta dibagi dengan 1 min 0,2. Maka kita dapat hasil perhitungan akhir adalah 200 juta dibagi dengan 129.250.000. Lalu kita dapatkan DCL dari Mas Pion adalah sejumlah 1,55%. Maka dapat diimplementasikan sebagai berikut. Dapat disimpulkan, setiap 1% perubahan pada sales akan menyebabkan perubahan pada EPS sejumlah 1,5%. Oke, setelah kita memahami mengenai DOL, DFL, DCL, dan hubungannya dengan BEP, maka kita akan masuk ke kesimpulan di mana dapat simpulkan bahwa BEP atau balik modal
digunakan sebagai tick nol dari leverage sendiri atau tick awal ya dari penggunaan leverage. Lalu DOL merupakan leverage operasional yang digunakan untuk mengukur sensitivitas perubahan penjualan terhadap EBIT. Selanjutnya DFL merupakan leverage keuangan yang digunakan untuk mengukur sensitivitas perubahan EBIT terhadap EPS. Lalu DCL sendiri merupakan kombinasi antara DOL dan FL yang dapat mengukur sensitivitas perubahan sales terhadap EPS. Maka dapat kita berikan juga bahwa leverage merupakan pedang bermata dua, yang mana apabila kita hitung kita dapat menemukan bahwasannya dia mampu meningkatkan jumlah penjualan atau pendapatan suatu perusahaan dengan lebih banyak. Namun apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, juga dia akan dilipat gandakan berdasarkan leverage yang dihitung, leverage yang didapatkan. Oke, cukup sekian penjelasan leverage dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.